Apel pagi, hari Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024 dimulai. Komandan apel menyiapkan barisan. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan Komandan apel. Lapor, apel. Senin, 22 Januari tahun 2024. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan Pancasila, visi, misi, nilai-nilai ASN berakhlak, dan moto rumah sakit oleh pembina apel diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi misi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit. Visi. Terwujudnya rumah sakit yang unggul dan terpercaya. Misi. Mengembangkan layanan unggulan yang tepat guna dan tepat sasaran untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Menyelenggarakan pelayanan prima yang dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian
untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, humanistik, dan partisipatif. Menerapkan Lean Management berbasis teknologi informasi. Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Nilai ASN berakhlak. Berorientasi pada pelayanan. Akuntabel. Kompeten. Harmonis. Loyal. Adaptif. Kolaboratif. Rendah hati. Moto. Parikesit pilihan terbaik. Pembacaan perjanjian kinerja Wakil Direktur yang akan dipandu oleh pembina apel. Ya, pada hari ini akan ada penandatanganan perjanjian kinerja Wakil Direktur yang nantinya akan diteruskan ke Kepala Bidang, Kepala Bagian, kemudian ke Ketua Tim Kerja dan sampai ke JF dan Pelaksana. Ya, agar diperhatikan baik-baik karena itu akan turun ke teman-teman semua. Saya persilakan yang membacakan sesuai urutannya. Silakan. Yang pertama dipersilahkan kepada Wakil Direktur Pelayanan. Perjanjian kinerja tahun 2024 Wakil Direktur Pelayanan RSUD Aji Muhammad Parikesit, Kabupaten Kutai Negara. 1. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota, indikatornya nilai sakip RSUD Aji Muhammad Parikesit. 2. Terwujudnya tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan aparatur negara pada Direktorat Pelayanan. Indikatornya tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN pada Direktorat Pelayanan 100% per tanggal 25 Maret setiap tahun. 3. Terwujudnya tingkat kepatuhan penyampaian sasaran kinerja pegawai pada Direktorat Pelayanan, indikatornya tingkat kepatuhan penyampaian SKP pada Direktorat Pelayanan 100% paling lambat 15 Februari setiap tahun. 4. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perbaikan layanan rumah sakit. Persentase tindak lanjut dan pelaksanaan hasil forum konsultasi publik pada Direktorat Pelayanan. 5. Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian laporan SPIP pada Direktorat Pelayanan, indikatornya ketepatan waktu penyampaian data dukung laporan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP perangkat daerah per 15 Juni tahun berjalan pada Direktorat Pelayanan. 6. Penerapan core values ASN berakhlak pada indikator internalisasi core values ASN berakhlak pada Direktorat Pelayanan. 7. Penyusunan perjanjian kinerja sampai ke pelaksana pada Direktorat Pelayanan. Indikatornya persentase usulan draft perjanjian kinerja pada Direktorat Pelayanan per 27 Januari. 8. Terlaksananya serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan pada Direktorat Pelayanan. Indikatornya persentase serapan anggaran berdasarkan SPD yang terbit pada Direktorat Pelayanan. 9. Ketersediaan dokumen manajemen risiko pada Direktorat Pelayanan, indikatornya persentase ketersediaan dokumen manajemen risiko pada Direktorat Pelayanan. 10. Terlaksananya tata kelola arsip pada Direktorat Pelayanan, indikatornya predikat tata kelola arsip pada Direktorat Pelayanan. 11. Terwujudnya prestasi inovasi pada Direktorat Pelayanan, indikatornya prestasi inovasi pada Direktorat Pelayanan dengan peserta lomba inovasi tingkat kabupaten sama dengan 100. 12. Tindak lanjut pengaduan SP4N lapor
Indikatornya tindak lanjut pengaduan SP4N lapor pada Direktorat Pelayanan. 13. Meningkatnya tata kelola aset. Indikatornya persentase pengusulan fakta integritas pemakai aset BMD sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada Direktorat Pelayanan. 14. Tata laksana stunting di rumah sakit. Indikatornya implementasi tata laksana stunting sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01-2020-1928-2022 tentang PNPK tata laksana stunting. 15. Kepatuhan pelaporan P3DN pada Direktorat Pelayanan. Indikatornya persentase tingkat kepatuhan pelaporan P3DN per tanggal 15 setiap bulan pada Direktorat Pelayanan. 16. Tercapainya kepuasan pelanggan pada Direktorat Pelayanan. Indikatornya persentase capaian kepuasan pelanggan pada instalasi pelayanan. 17. Terwujudnya kawasan tanpa rokok atau VAPE. Indikatornya kawasan tanpa rokok atau VAPE adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau. Selanjutnya kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan. Perjanjian kinerja tahun 2024, Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan. 1. Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui nilai sakit Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit. 2. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat melalui persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit atau ASPAK. 3. Terwujudnya tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan aparatur negara pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan melalui tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan 100% per tanggal 25 Maret setiap tahun. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan 100% per 25 Maret setiap tahun. 4. Terwujudnya tingkat kepatuhan penyampaian sasaran kinerja pegawai atau SKP pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan melalui tingkat kepatuhan penyampaian SKP pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan 100% paling lambat 15 Februari setiap tahun. 5. Terlaksananya kepatuhan input e-pantau melalui tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan 100% paling lambat tanggal 8 setiap bulan. 6. Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD di Direktorat Penunjang dan Pengembangan melalui tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan rencana kebutuhan barang milik daerah atau RKBMD 100% sesuai dengan barang milik daerah yang akan diadakan pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan sebelum penetapan RKPD murni dan perubahan. 7. Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan SHS standar harga satuan melalui tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan standar harga satuan SHS pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan sebelum 30 April untuk APBD tahun berikutnya dan 30 Agustus untuk APBD perubahan untuk tahun berjalan. 8. Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian laporan survei kepuasan masyarakat atau SKM dan laporan tindak lanjut RTL perangkat daerah melalui tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan survei kepuasan masyarakat atau SKM dan laporan rencana tindak lanjut RTL semester 1 paling lambat 15 Juni dan semester 2 pada 15 Oktober setiap tahun. 9. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perbaikan layanan rumah sakit melalui
persentase tindak lanjut dan pelaksanaan hasil forum konsultasi publik pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan, dan laporan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil forum konsultasi publik atau FKP. 10. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan melalui persentase tindak lanjut hasil temuan administrasi dan kerugian BPKP atas audit LKPD 5 tahun terakhir pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan. 11. Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian laporan SPIP pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan melalui ketepatan waktu penyampaian data dukung laporan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP per 15 Juni tahun berjalan pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan. 12. Penerapan core value ASN berakhlak melalui internalisasi core value ASN berakhlak pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan. 13. Penyusunan perjanjian kinerja sampai ke pelaksana pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan melalui persentase usulan draft perjanjian kinerja dan pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan per 27 Januari. 14. Terlaksananya serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan melalui persentase serapan anggaran berdasarkan SPD yang terbit pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan. 15. Ketersediaan dokumen manajemen risiko pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan melalui persentase ketersediaan dokumen manajemen risiko pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan. 16. Terlaksananya tata kelola arsip pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan melalui predikat tata kelola arsip pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan. 17. Terwujudnya prestasi inovasi pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan melalui harus menjadi peserta lomba inovasi tingkat kabupaten. 18. Tindak lanjut pengobatan SP4N lapor melalui tindak lanjut pengaduan SP4N lapor pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan. 19. Meningkatnya tata kelola aset melalui persentase pengusulan fakta integritas pemakai aset BMD sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan. 20. Kepatuhan pelaporan P3DN pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan melalui persentase tingkat kepatuhan pelaporan P3DN per tanggal 15 setiap bulan pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan. 21. Tercapainya kepuasan pelanggan pada Direktorat Penunjang dan Pengembangan melalui persentase capaian kepuasan pelanggan pada instalasi penunjang. 22. Meningkatnya kepatuhan standar pelayanan publik melalui nilai kepatuhan standar pelayanan pemerintah daerah. 23. Terwujudnya kawasan tanpa rokok atau VAP melalui kawasan tanpa rokok. VAP adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau. 24. Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui IKM rumah sakit, aplikasi survei Kukar. Yang terakhir, 25. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup melalui proper rumah sakit. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selanjutnya kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Perjanjian kinerja tahun 2022 Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Haji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara. 1. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten dengan indikator nilai sakit RSUD Haji Muhammad Parikesit. 2. Terwujudnya tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan aparatur negara pada Direktorat Umum dan Keuangan dengan indikator tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN pada Direktorat Umum dan Keuangan serta tingkat rumah sakit 100% per tanggal 25 Maret setiap tahun. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pada Direktorat Umum dan Keuangan serta tingkat rumah sakit 100% pada tanggal 25 Maret setiap tahun.
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian sasaran kinerja pegawai SKP pada Direktorat Umum dan Keuangan dengan indikator tingkat kepatuhan penyampaian SKP pada Direktorat Umum dan Keuangan serta tingkat rumah sakit 100% paling lambat tanggal 15 Februari setiap tahun. Keempat, terlaksananya kepatuhan input sirup dengan indikator tingkat kepatuhan input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi sirup per 15 Februari setiap tahun. 5. Terlaksananya kepatuhan input e-pantau dengan indikator tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah diverifikasi pada Direktorat Umum dan Keuangan serta tingkat rumah sakit 100% paling lambat tanggal 8 setiap bulan. 6. Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan RKBMD pada Direktorat Umum dan Keuangan dengan indikator tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMD 100% sesuai dengan barang milik daerah yang akan diadakan pada Direktorat Umum dan Keuangan serta tingkat rumah sakit 100% paling lambat sebelum penetapan RKPD murni dan perubahan. 7. Terlaksananya kepatuhan penyampaian usulan standar harga satuan dengan indikator tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan SHS sebelum 30 April untuk APBD dan tanggal 30 Agustus untuk APBD perubahan pada Direktorat Umum dan Keuangan serta tingkat rumah sakit 100%. 8. Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian LKJIP dengan indikator tingkat ketepatan waktu penyampaian LKJIP rumah sakit paling lambat tanggal 28 Februari setiap tahun. 9. Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan indikator tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan per tanggal 24 Januari setiap tahun. 10. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perbaikan layanan rumah sakit dengan indikator persentase tindak lanjut dan pelaksanaan forum konsultasi publik pada Direktorat Umum dan Keuangan. 11. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan indikator persentase tindak lanjut hasil temuan administrasi dan kerugian BPK pada audit LKPD 5 tahun terakhir pada Direktorat Umum dan Keuangan dan tingkat rumah sakit. 12. Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian laporan SPIP dengan indikator 1. Ketepatan waktu penyampaian data dukung laporan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP perangkat daerah per tanggal 15 Juni tahun berjalan dan pada Direktorat Umum dan Keuangan. Yang kedua, ketepatan waktu penyampaian laporan penilaian mandiri SPIP perangkat daerah per 20 Juni tahun berjalan. 13. Penerapan core value ASN berakhlak dengan indikator internalisasi core value ASN berakhlak di rumah sakit dan pada Direktorat Umum dan Keuangan. 14. Penyusunan perjanjian kinerja sampai ke pelaksana pada Direktorat Umum dan Keuangan dengan indikator persentase usulan draft perjanjian kinerja pada Direktorat Umum dan Keuangan dan tingkat rumah sakit pada tanggal 27 Januari dan 28 Januari. Kemudian 15, terlaksananya serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan dengan indikator persentase serapan anggaran berdasarkan SPD pada Direktorat Umum dan Keuangan dan serapan anggaran berdasarkan SPD pada tingkat rumah sakit. 16. Ketersediaan dokumen manajemen resiko dengan indikator persentase ketersediaan dokumen manajemen resiko pada Direktorat Umum dan Keuangan per triwulan dan ketersediaan dokumen manajemen risiko pada tingkat rumah sakit per triwulan. 17. Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP dengan indikator nilai maturitas SPIP rumah sakit. 18. Terlaksananya tata kelola arsip dengan indikator predikat tata kelola arsip pada Direktorat Umum dan Keuangan dan nilai tata kelola arsip tingkat rumah sakit. 19. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai sakip rumah sakit. 20. Terwujudnya prestasi inovasi pada Direktorat Umum Keuangan dengan indikator menjadi peserta lomba inovasi tingkat kabupaten. 21. Tindak lanjut pengaduan SP4 lapor dengan indikator tindak lanjut pengaduan SP4 lapor. 22. Meningkatnya pengamanan aset dengan indikator pengamanan aset tanah. 23. Meningkatnya tata kelola aset dengan indikator persentase pengusulan fakta integritas pemakai aset BMD
sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada Direktorat Umum dan Keuangan, serta fakta integritas pemakai aset BMD tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada tingkat rumah sakit. 24. Pengarus utamaan gender dengan indikator ketersediaan penganggaran pengarus utamaan gender. 25. Kepatuhan pelaporan P3DN dengan indikator persentase tingkat kepatuhan pelaporan P3DN tanggal 15 setiap bulan pada Direktorat Umum dan Keuangan dan persentase tingkat kepatuhan P3DN pada tingkat rumah sakit per tanggal 25 setiap bulan. 26. Tercapainya pemenuhan data dukung indikator penilaian pelayanan publik dengan indikator persentase pemenuhan data dukung penilaian pelayanan publik dari Direktorat Umum dan Keuangan. 27. Terwujudnya kawasan tanpa rokok atau vape dengan indikator kawasan tanpa rokok atau vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau. Penandatanganan perjanjian kinerja. Yuk. Siapa mau jadi wadir? Arahan pembina apel, barisan diistirahatkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nanti perlu dibikin dulu nih, belum ya. Ya, yang terhormat Bapak Ibu Wadir, Bapak Ibu Kabak, Kabit, Ketua Tim Kerja, Kepala Instalasi, teman-teman ada yang mengikuti secara virtual atau tidak ya. Kemudian seluruh staf fungsional maupun pelaksana. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan apel yang merupakan apel yang tidak biasa
karena ada pembacaan dan penandatanganan perjanjian kinerja wakil direktur di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Bagaimana teman-teman? Mendengar aja capek ya? Kalian dengerin sambil berdiri dan siap aja capek, apalagi nanti mengerjakannya. Ya, perlu saya sampaikan sedikit bahwa perjanjian kinerja saya itu hampir 40. Itu perjanjian kinerja perangkat daerah, kepala perangkat daerah ya. Kemudian saya bagi kepada 3 orang wakil direktur. Makanya kalau didengarkan tadi, kalau yang dengarkan, saya rasa semuanya mendengarkan ya, karena itu masa depan kalian loh ya. Nanti ujungnya mau di atas ekspektasi kah, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Itu saya bagikan kepada 3 wadir. Tadi bisa didengarkan, yang sama memang ada beberapa, tapi yang tidak sama juga banyak ya. Dan para kabak, para kabit, para kepala instalasi, sampai ke JF dan pelaksana harus siap menerima breakdown dari hal tersebut gitu ya. Tadi sudah kita dengarkan semua. Ada yang berupa tingkat kepatuhan dengan deadline, waktu yang sangat ketat ya. Dan ada yang berupa indikator output. Jadi itu tadi indikatornya itu sebenarnya indikator proses, itu yang tingkat kepatuhan paling lambat tanggal sekian, paling lambat input ini, paling lambat itu indikator proses. Indikator output itu yang bersifat angka-angka-angka. Indikator outcome yang lebih tinggi lagi ya. Nah, jadi nanti akan turun-turun lagi ke bidang bagian. Saya rasa teman-teman di sebelah belakang saya ini, kabak kabit harusnya sudah bisa mengidentifikasi. Tadi yang dibacakan Pak Maurid tugasnya misalnya terkait BMD itu menjadi tanggung jawab siapa? Misalnya terkait SHS itu menjadi tanggung jawab siapa? Pak Hasbi kah, Bu Reni gitu kan? Sudah tahu kan jawabannya pasti kan? Dan terkait dengan SKP seluruh rumah sakit tanggung jawab siapa? Bu Wiwit kah? Siapa? Ini saya kasih clue ya. Nah itu akan seperti itu. Jadi semua akan diturunkan. Nah karena kalau tidak diturunkan nanti nggak dapat kerjaan gimana? Maka kesini cari kerjaan. Ya kan? Jadi semua akan diturunkan, semua akan dapat jatah. Semua akan dapat tugas. Nah kan tadi udah didengar nih. Saya punya 43, 40-an. Pak Wadir, Bu Wadir punya 20-an tadi kalau nggak salah. Misalnya terkait dengan tata kelola aset, pengamanan aset, nanti turunnya ke aset, kabak aset dan tata laksana. Terkait dengan SPD, itu yang bertanggung jawab nanti penyediaan dana, kemudian serapan anggaran, leadingnya di keuangan, tapi semuanya terlibat. Nah itu kan kalau dilihat mengecil. Jadi maksud saya sebaiknya tidak ada yang mengeluh. Nanti jangan bilang, aduh banyaknya kerjaanku ya. Coba lihat di atasnya lebih banyak lagi. Jadi kita masih harapan saya kita tetap bersyukur punya pekerjaan, dikasih tugas. Karena memang kita kan tujuan cari kerja toh. Mau kemana? Melamar kerja, mencari kerja. Nanti kalau nggak ada yang ngasih kerja malah bingung kitanya, ya kan? Tadi sengaja saya minta teman-teman Bapak Ibu Wadir membacakan semuanya dan didengarkan kawan-kawan dalam posisi sikap sempurna supaya kawan-kawan tahu, oh itu ya ternyata yang menjadi beban tugas perangkat daerah saya, yaitu Rumah Sakit Parikesit. Jadi harapan saya karena para pejabat yang ada saat ini
baik wadir, kepala bidang, kepala bagian, kepala instalasi, ketua tim kerja adalah orang-orang yang memang sudah capable. Saya yakin semuanya capable ya. Saya harapkan untuk segera menindaklanjuti masing-masing ke bawahnya. Jadi Ibu Wadir Pelayanan tindak lanjuti ke kabitnya, kemudian kabit ke tim kerjanya, tim kerja ke JF dan pelaksananya. Begitu juga dengan Ibu Wadir Umum Keuangan, begitu juga dengan Pak Wadir Penunjang dan Pengembangan. Selama ini mungkin kawan-kawan yang bukan merupakan bagian dari umum keuangan tidak memperdulikan yang namanya RKBMD, inputannya, SHS, pantau, laporan P3DN dan lain-lain. Tapi mulai tahun ini harus diperhatikan. Kenapa di penunjang dan pengembangan ada juga kewajiban terkait dengan RKBMD? Karena di sana banyak mengadakan pengadaan alkes, pengadaan elektronik dan sebagainya, itu kan berada di penunjang. Kemudian kenapa di umum keuangan juga ada untuk dirinya sendiri? Karena bagian umum mengadakan ini itu. Nah selama ini semuanya itu terpusat dilakukan oleh satu atau dua orang. Nah mulai tahun 2024 saya harapkan secara struktural itu berjalan. Dan yang menjadi leading itu mengumpulkan data dari kawan-kawan dan melakukan verifikasi sebelum difinalkan atau disubmit. Jadi kalau kita lihat tadi ada hal-hal asing, saya yakin Pak Maurid membacanya mungkin masih asing, input pantau, SHS, kemudian SPD, kemudian span lapor, kemudian apa tadi RKBMD, tata kelola aset, itu pasti masih belum biasa. Nah, tapi harapan saya mulai sekarang kawan-kawan membiasakan diri karena suatu saat siapa tahu siapapun di antara wadir menjadi direktur, nah harus mengurusi semua, ya kan? Nah itu kira-kira kawan-kawan yang harus kita lakukan di 2024. Karena apa? Karena pemerintah daerah juga sudah mengikat seperti itu dan pemerintah pusat juga mengikat seperti itu. Semua sudah dilakukan by system, jadi dengan mudahnya pemerintah pusat membaca atau menilai sebuah daerah, dengan mudahnya sebuah pemerintah daerah membaca perangkat daerahnya, dan sekarang dengan mudahnya pemerintah pusat pun membaca orang per orang melalui MySimpoknya dan melalui SKP-nya. Dengan mudah saja mencari Ridwan sepanjang tahun 2023 apa penilaian SKP-nya, itu nggak bisa disembunyikan lagi. Jadi kawan-kawan saya harapkan bekerja dengan serius, bekerja dengan sebaik-baiknya karena semuanya akan meninggalkan jejak elektronik dan jejak digital. Dan itu tidak mudah untuk dihapuskan. Dan penilaiannya akan dilakukan secara berjenjang. Kenapa? Atasan harus menilai dengan sungguh-sungguh karena atasan juga diikat dengan sangat ketat. Bagaimana mungkin kalau atasannya dinilai di bawah ekspektasi lalu yang bawahnya atasan minta dinilai sesuai ekspektasi. Jadi kita harus bekerja bersama-sama, bahu-membahu. 2024 itu beda dengan sebelum-sebelumnya karena penilaian kinerja UPD akan mempengaruhi besaran TPP yang akan diterima. Ya, mungkin teman-teman mengatakan, kan aku cuma menerima 40%, nanti juga akan merembet-rembet sampai ke Jasper. Percaya aja sama saya. Kita tidak bisa bersembunyi lagi. Ketika semua bisa terbaca by system, maka akuntabilitas akan semakin nyata. Lihat aja sekarang, pajak aja sudah dikejar, sudah tinggi. Yang berpendapatan tinggi, pajaknya tinggi. Jadi mari kita berniat baik, luruskan niat, kita datang untuk bekerja, kita lakukan apa yang menjadi tugas kita, jangan mencoba untuk curi-curi waktu, curi-curi pekerjaan, cheating, lurus saja bekerja. Karena sudah saatnya memang dunia ini semakin transparan dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Ya, satu lagi yang harus kita perjuangkan di Rumah Sakit Parikesit adalah outcome layanan. Outcome layanan itu apa? Bukan hanya sekedar capaian indikator mutu ini, capaian indikator mutu ini, capaian indikator mutu ini. Tapi masih banyak nggak yang mengeluh kalau dia datang ke rawat jalan? Masih banyak nggak yang mengeluh kalau dia datang ke UGD? Dan seterusnya dan seterusnya.
Gampang aja mengukur outcome dari sebuah rumah sakit. Secara tata kelola, supporting memang sudah banyak perubahan, tapi secara outcome pelayanan kita harus masih berjuang. Dan ini memang memerlukan kerja keras yang konsisten, karena yang melakukan pelayanan itu mungkin adalah kawan-kawan yang jarang terpapar dengan hal-hal seperti ini. Tidak pernah mendengar bahwa ini ada indikator ini, ada ketepatan waktu ini, ada harus begini, harus begitu. Tidak pernah mendengar. Maka yang menjadi harapan kita untuk menyampaikan hal tersebut adalah kawan-kawan yang ada di kanan saya dan di kiri saya. Karena sebagai kepala instalasi dan sebagai ketua tim kerja terkait. Teman-teman, kalau sebagai atasan itu harus banyak bicara. Banyak bicara yang positif. Nggak bisa kita hanya diam saja mengharap staf kita mengerti. Kita harus sampaikan apa yang harus disampaikan, pahamkan apa yang harus dia pahami, kemudian tuntun dan bimbing apabila dia tidak mengerti. Supaya apa? Supaya dia melaksanakan sesuai dengan harapan dan ekspektasi pimpinan tertinggi di organisasi kita. Ya, ingati ekspektasi. Ya. Jadi kalau bilang, lo kenapa aku dinilai di bawah ekspektasi lah? Yang dipakai kan ekspektasi atasan, bukan ekspektasi Anda. Makanya di-clearkan dulu apa ekspektasi terhadap saya. Clearkan dulu. Makanya ketika membuat EKIN, SKP ada komunikasi. Kenapa saya diberi beban ini? Karena saya berharap kamu begini. Nah, nanti di ujungnya akan dinilai. Begitu ya. Mungkin demikian teman-teman semua. Terima kasih Pak Wadir, Bu Wadir. Terima kasih Pak Kabit, Bu Kabit, Pak Kabak, Bu Kabak. Teman-teman ketua tim kerja, kepala instalasi dan semuanya. Tugas kita seperti itu dan harapannya kita hadapi dengan senyum. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa, barisan disiapkan. Seluruhnya siap, gerak. Marilah kita berdoa agar semua yang akan kita lakukan, kita perbaiki di rumah sakit ini mendapatkan kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Laporan Komandan Apel. Lapor, apel pagi. Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel meninggalkan lapangan. Komandan apel membubarkan barisan.